Selamat pagi Bapak Yoga, selaku dosen mata kuliah Jaringan dan Keamanan Komputer Praktik kelas 9. Di sini saya Franciscus Hari Dwi Kurniawan dengan NIM 5200 pasal 131 akan membahas materi tentang routing statik. Jadi pertama-tama konsep dasar dari routing sendiri. Routing adalah suatu proses pada paket yang meneruskan jaringan dari suatu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internet. Routing juga dapat merujuk pada cara beberapa jaringan terhubung, sehingga jaringan internet dapat ditransmisikan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Routing merupakan proses di mana suatu router meneruskan paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirimkan paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan router statik, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Router sendiri memiliki 3 jenis konfigurasi, yakni ada minimum routing, routing statik, dan routing dinamis. Minimum routing adalah proses routing yang sederhana dan hanya pada area lokal saja. Yang kedua ada routing statik. Routing statik adalah perutaian yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Bisa disebutkan bahwa perutaan statis ini paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan perutaan statik berarti mengisi setiap entry dalam tabel penerusan NIP pada setiap router di jaringan. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statik, maka akan membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update tabel routing. Oleh karena itu, routing statik mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil saja. Yang ketiga ada routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh router. Router ini bisa dibuat tabel routing dengan cara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas pada suatu jaringan serta berkomunikasi dengan router lain. Berbeda dengan routing statik yang hanya bisa diterapkan pada jaringan skala kecil saja. Routing dinamis bisa diterapkan pada jaringan dengan skala besar. Kemudian ada cara kerja dari routing sendiri. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau sebuah informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi akan dilewati. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network, atau bisa berada di network yang berbeda. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, ada router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, ada routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Kelebihan dari routing statik. Yang pertama, ada tingkat keamanan lebih baik. Router tidak dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan router lainnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya hacking ataupun peretasan pada sebuah jaringan melalui sebuah router. Kelebihan kedua ada proses routing diawasi dengan mudah.
Setiap administrator ataupun operator sudah memahami jalur-jalur mana saja yang harus dilewati dalam proses routing. Jadi ketika terjadi suatu masalah, administrator dan juga operator hanya tinggal melihat tabel routing dan juga memperbaiki kesalahan yang muncul. Kelebihan ketiga, ada manajemen penghalangan. Dilakukan dengan mudah. Administrator hanya memberikan perintah pada tabel routing jalur mana yang akan dilewati, dan dapat juga melakukan penutupan jalur routing secara manual apabila diperlukan, sehingga akan menjadi lebih efisien dalam proses penghalangan. Kemudian kelebihan selanjutnya ada apabila terjadi kesalahan routing bisa terdeteksi dengan mudah. Administrator dan juga operator juga nantinya dapat mendeteksi dan juga menganalisa kesalahan apa saja yang terjadi pada saat proses routing sedang berlangsung. Kelebihan selanjutnya ada pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau router sudah diketahui terlebih dahulu. Kelebihan selanjutnya ada beban kerja router terbilang lebih ringan dibandingkan dengan routing dinamis. Karena pada saat konfigurasi router hanya mengupdate sekali saja pada IP tabel yang ada. Kemudian ada kekurangan dari routing statik. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan. Administrator dan operator harus paham mengenai prinsip routing dan juga proses manajemen pada tabel routing, agar proses routing dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahan rute dalam pengiriman. Yang kedua, sulit diterapkan pada jaringan skala besar. Static routing sangat tidak cocok untuk diterapkan dalam jaringan yang berskala besar. Hal ini akan sangat merepotkan kerja dari administrator ataupun operator, dan sangat tidak efektif untuk digunakan. Kekurangan yang ketiga, proses edit data pada tabel routing harus dilakukan secara manual. Apabila sistem harus menutup ataupun membuka sebuah router pada proses routing, maka sebelumnya harus dilakukan pengeditan dan pembaruan terlebih dahulu pada tabel routing secara manual. Hal ini juga akan menyulitkan operator dan juga dapat mengurangi efisiensi waktu dari proses routing yang akan berlangsung. Kekurangan yang keempat, harus tahu semua alamat network yang akan dituju beserta subnet mask dan nexus atau gateway-nya. Kemudian di sini ada kesalahan dalam konfigurasi routing statik yang sering terjadi. Yang pertama, kesalahan penempatan IP pada interface. Kesalahan kedua ada interface router pada posisi down. Kesalahan yang ketiga ada kesalahan dalam pemilihan gateway. Kesalahan yang keempat ada tabel routing belum di setup. Kesalahan yang kelima, kesalahan dalam penentuan destination network. Kemudian kesalahan terakhir adalah default gateway pada host belum di setup. Kemudian ada perintah yang digunakan untuk melakukan pengecekan. Perintah atau komen yang pertama yaitu ada ping. Ping digunakan untuk verifikasi konektivitas layer 3 ke tujuan dan digunakan extended ping untuk memberikan opsi tambahan. Komen yang kedua ada tracer route, digunakan untuk verifikasi jalur ke jaringan tujuan dan juga menggunakan pesan balasan gema ICMP untuk menentukan hop ke tujuan. Komen yang ketiga ada show IP route, digunakan untuk menampilkan tabel routing dan juga digunakan untuk memverifikasi entry route untuk alamat IP tujuan. Komen yang keempat ada show IP interface brief, digunakan untuk menampilkan status antarmuka perangkat
dan juga digunakan untuk memverifikasi status operasional dan alamat IP antarmuka. Kemudian perintah atau komen yang terakhir, show CDB networks, digunakan untuk menampilkan daftar perangkat Cisco yang terhubung langsung dan digunakan untuk memvalidasi konektivitas layer 1 dan 2. Berikut referensi dari materi yang saya ambil. Yang pertama ada dosen IT. Yang kedua ada SMKN 1 Panjalu. Dan yang terakhir, referensi terakhir menggunakan accurate.id. Kemudian di sini saya akan melakukan praktik dengan menggunakan program Cisco Packet Tracer. Jadi langsung ke pertama-tama buka terlebih dahulu Cisco Packet Tracer. Tunggu beberapa saat. Dan di sini saya akan menggunakan PT router, menggunakan dua PT router. Kemudian menggunakan PT switch di setiap masing-masing router. Kemudian memberikan 3 PC. Kemudian saya menyambungkan setiap router dengan menggunakan serial DTE, menggunakan serial 20 dan serial 20. Kemudian sambungkan router dengan switch. Sama halnya dengan switch satunya, router dan Ethernet 01. Kemudian menyambungkan switch ke setiap PC. Ini 21, di sini 00, dan 1, 0. Ini 31, Ethernet 0. Di sini saya akan menambahkan satu laptop, jadi ini akan menambahkan modul 1 CGE, kemudian di-on-kan kembali, tambahkan perangkat laptop. Yang saya buka. Kemudian di sambungan antara router menggunakan network ID 10.10.10.0. Kemudian network ID
yang dikenakan pada switch 192.168.3.0. Kemudian untuk switch yang kedua menggunakan 192.168.4.0. Untuk PC 1 menggunakan 192 sama dengan network ID, hanya mengubah angka di belakangnya saja, 168.3.1. Untuk yang PC 2 192.168.4.2.3.2. Kemudian untuk PC yang ketiga 192.168.4.2.3.3. Kemudian untuk switch yang satunya ada PC yang pertama 192.168.4.1. Untuk yang PC kedua 192.168.4.2. Untuk PC yang ketiga 192.168.4.3. Untuk yang laptop menggunakan 192.168.4.4. Jadi ini setiap IP address yang digunakan untuk setiap perangkat. Di sini menggunakan 3.2 karena 3.1 nantinya akan saya gunakan untuk default gateway-nya 3.3, sini 3.4, dan di sini menggunakan 4.2, 4.3, ini 4.4, kemudian di sini 4.5. Jadi masukkan ke IP konfigurasi bisa dengan mengklik salah satu PC, kemudian ke menu desktop dan pilih IP configuration, kemudian masukkan IP yang telah ditentukan. Untuk PC yang pertama 192.168.3.2, kemudian subnet masknya akan secara otomatis terisi. Kemudian default gateway-nya menggunakan 192.168.3.1. Kemudian untuk PC yang kedua, pergi ke menu desktop, pilih IP configuration, IP address yang digunakan yaitu 192.168.3.3. Kemudian default gateway-nya 192.168.3.1. Kemudian untuk PC yang terakhir di IP configuration 192.168.3.4. Dan default gateway yang digunakan 192.168.3.1. Kemudian untuk PC yang di sebelah kanannya, pergi ke menu desktop, IP configuration, IP address yang digunakan 192.168.4.2. Karena di sini network ID mulai 4, maka di sini 192.168.4 kan lagi 3.
kemudian titik 1. Kemudian di sini IP configuration 192.168.4.3. Kemudian default gateway-nya 192.168.4.1. Untuk yang PC terakhir 192.168.4.4. Kemudian default gateway 192.168.4.1. Kemudian untuk laptop perangkat yang terakhir menggunakan 192.168.4.5. Kemudian default gateway 192.168.4.1. Kemudian jika sudah, selanjutnya mengkonfigurasi pada router. Di sini FA01. Jadi di sini masukannya sesuai dengan jenis kabel yang digunakan. Pada router 0 menggunakan sambungan fast Ethernet 0/0. Begitu juga pada router yang satunya. Maka pergi ke menu config, kemudian fast Ethernet 0, kemudian masukkan IP address berdasarkan default gateway yang sudah ditentukan. Karena pada router 0 tersambung dengan switch 0, maka default gateway-nya memakai yang 3.1. Jadi pertama-tama ini port status di on-kan terlebih dahulu, dan IP address-nya 192.168.3.1. Kemudian untuk yang router 1, di sini menggunakan FA00. Pergi ke menu config, kemudian pilih yang interface fast Ethernet 0/0. On-kan terlebih dahulu port statusnya, kemudian IP address-nya menggunakan yang 4.1 karena terhubung dengan switch satunya. Di sini 192.168.4.1. Nah, kemudian mengisi IP address antar router. Yang pada router di sini menggunakan serial 2.0 sama dengan router 1. Maka di menu config, tepatnya di serial 20, sini per status di on kan, kemudian IP address menggunakan 10.10.10.1. Subnetnya 255.0.0.0. Kemudian pada router yang kedua, per status di on-kan terlebih dahulu, kemudian IP address gunakan 10.10.10.2. Kalau menggunakan satu di sini tidak akan bisa karena sudah dibedakan di router satunya, maka di sini menggunakan titik 2. Kemudian mengkonfigurasi routing statiknya, bisa ke router, kemudian pilih menu config, kemudian pilih routing statik. Karena di sini kita akan menyambungkan di sebelah sini, maka di sini menggunakan network yang 4.0, kemudian next hub-nya menggunakan yang di serial 20 pada bagian router 1. Jadi di sini
Network ID-nya menggunakan 192.168.4.0. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Dan execute-nya menggunakan yang di fasilitator di serial 20 router 1. Tadi menggunakan 10.10.10.2. Dan jika sudah, klik add, maka akan ditambahkan pada network address. Kemudian untuk yang router 1, pergi ke menu config, kemudian routing static. Di sini menggunakan network 192.168.3.0 karena kita akan menghubungkan router yang di sebelah kanan dengan yang router di sebelah kiri. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian nextnya menggunakan serial 20 yang pada router 0, yaitu menggunakan IP 10.10.10.1. Kemudian klik add. Maka akan ditambahkan di network address. Kemudian di sini saya akan melakukan pengecekan apakah berhasil dari konfigurasi yang saya masukkan dengan mengklik tombol add symbol PDU ini. Misalkan saya akan dari PC 0 ke PC 3, failed. Kemudian dicoba lagi, successful. Jadi pertama-tama mungkin akan failed. Kemudian ketika dicoba kembali akan sukses. Untuk PC 0 ke PC 3 sudah sukses. Kemudian PC 1 ke PC 4 fail. Kita coba lagi PC 1 ke PC 4 sukses. Kemudian PC 2 ke PC 5 masih fail. Kita coba lagi PC 2 ke PC 5 successful. Kemudian PC 0 ke laptop 0 masih fail. Kita coba lagi PC 0 ke laptop 0 successful. PC 1 ke PC 0 successful. PC 2 ke laptop 0 successful. PC 1 ke PC 3 sukses. PC 1 ke PC 4 sukses. PC 1 ke PC 5 sukses. 1 ke laptop 0 sukses. PC 2 ke PC 4 sukses. Kemudian jika PC 3 ke PC 1 sukses, PC 3 ke PC 2 sukses, PC 3 ke PC 0 sukses, laptop 0 ke PC 1 sukses, PC 5 ke PC 2 sukses, laptop 0 ke PC 2 sukses. Atau bisa menggunakan komen ping ke setiap PC. Jadi pergi ke PC-nya terlebih dahulu, kemudian pilih menu desktop, kemudian command prompt. Jadi di sini perintah ping, dan di sini saya akan melakukan ping kepada PC 5. PC 5 menggunakan IP 192.168.4.4. Enter.
1 sukses, 2 sukses, 3 sukses. Jadi dikirim 4, diterima 4, lossnya tidak ada, jadi sukses. Kemudian di sini saya ping ke laptop 192.168.4.5. Sukses 1, 2 sukses, 3 sukses, yang keempat sukses. Dikirim 4, diterima 4, lossnya 0. Kemudian saya coba di PC 2, pergi desktop, command prompt, perintah ping ke PC 3 92.108.4.2. Jadi di sini terkirim 4, diterimanya 4, lossnya 0. Jadi 100% ini sudah bekerja. Jadi yang di sini saya akan ping ke PC 5, PC 4 192.168.4.3. Jadi di sini dikirim sudah 4, diterimanya 4, lossnya 0. Kemudian saya akan melakukan coba pada PC 4, ping ke PC 3, PC 1 192.168.3.3. Di sini terkirim 4, diterimanya 4, lossnya 0. Dan di sini saya akan melakukan pengecekan pada PC yang ada di sebelah kiri. Jadi PC 4 ke laptop 0, 92.108.4.5. 1 berhasil, 2 berhasil, sendnya 4, receive-nya 4, lossnya 0. Kemudian PC 3, ping ke PC 2 sebelah kiri 192.168.3.4. Terkirim 4, diterimanya 4, lossnya 0. Jadi itu saja video dari saya tentang materi dan praktik dari routing statik. Jadi sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan dan tutur kata. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang melihatnya. Sekian dan terima kasih.